Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله من البدعة ومن النار. Ibaduddin, a'azakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam melalui lisan terucap lafal alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha suci. Melalui mimbar khutbah Jumat siang hari ini, izinkan saya selaku khatib mengajak kepada kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala dimanapun kita berada, dan senantiasa istiqamah berada di atas sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gigit dengan gigi geraham kita. Kita genggam sunnah itu dengan kuat, walaupun terasa panas laksana menggenggam bara api. Namun janganlah kemudian dilepaskan sampai kita berjumpa dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di telaga Al-Kautsar. Barakallahu fiikum. Ibaduddin, a'azakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, izinkan kami selaku khatib menyampaikan sedikit nasihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr terkait materi khutbah dengan judul mengambil ibrah atau pelajaran dari surah Al-Hajj ayat 23. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa Ala firmankan, wa adin fin nasi bil haqqi ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai onta yang kurus
yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ibadul fiddin, azakumullah. Jamaah warahmatullahi. Ayat di atas 6 dijelaskan dan dijabarkan oleh mufassirin. Di antara wa'adin fil nasi bil hajj, dan umumkanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, maksudnya yakni umumkanlah wahai Ibrahim alaihissalam kepada manusia untuk menyuruh mereka agar berhaji menuju Baitullah yang kami perintahkan kepadamu untuk membangunnya. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat, manusia bahwasanya beliau berkata, ya Rabb, bagaimana caraku menyampaikannya kepada manusia, sedangkan suaraku tidak sampai kepada mereka. Di zaman sekarang tentunya lebih mudah, tertopang dengan berbagai fasilitas yang memadai. Kabar yang terjadi di belahan bumi Palestina tentunya dengan mudah akan kita dengar di Indonesia. Namun tatkala terjadi pada zaman dahulu, di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, media sosial, internet, medsos belumlah tentunya ada. Wallahu a'lam. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau berkata, ya Rabbku, bagaimana caraku menyampaikannya kepada manusia, sedangkan suaraku tidak sampai kepada mereka. Maka dikatakanlah kepadanya, umumkanlah, dan kami Allah Jalla wa Ala akan menyampaikannya. Kemudian beliau berdiri di tempat berdirinya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa beliau berdiri di atas batu. Disebutkan juga dalam sebuah riwayat beliau berdiri di atas bukit Sofa. Disebutkan juga dalam sebuah riwayat beliau berdiri di Gunung Abu Qobais. Kemudian beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian telah membuat suatu rumah, maka berhajilah. Ibadul fiddin, a'azakumullah. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai onta yang kurus. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, Allah berjanji kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam bahwa manusia akan memenuhi panggilannya untuk berhaji ke Baitullah dengan berjalan kaki ataupun dengan berkendaraan. Disebutkan pada ayat ini, mereka akan mendatangimu. Maksudnya mereka akan mendatangi Ka'bah, karena yang memanggil adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Barang siapa mendatangi Ka'bah, maka seolah-olah dia mendatangi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena dia telah memenuhi suaranya. Ibadul fiddin, a'azakumullah. Allah Ta'ala berfirman, ya'tina min kulli fajjin amiq, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Dan kita semua menyaksikan hal ini. Seluruh orang
yang beriman ketika dia telah mengetahui adanya syariat dan kewajiban berhaji, maka pasti dia akan rindu untuk bisa berhaji atau berumrah. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, Imam Ibnu Katsir mengatakan tidak ada satupun orang Islam kecuali dia pasti sangat rindu untuk melihat Ka'bah dan tawaf di sana. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, manusia bermaksud untuk mengunjunginya dari segala arah dan penjuru. Ikhwan fillah azakumullah, jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan yang dapat kita ambil, kita petik dari Quran surah Al-Hajj ayat 27 yang pertama, bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Jalla wa'ala untuk memanggil manusia agar berhaji ke Baitullah. Kemudian Allah Jalla wa'ala memperdengarkan suara seruan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada seluruh manusia agar mereka memenuhi panggilannya. Yang kedua, orang-orang yang beriman akan mendatangi Ka'bah dari segala penjuru dunia, baik dengan berjalan kaki maupun berkendaraan dengan berbagai jenis kendaraannya. Yang selanjutnya, orang yang berhaji akan mendapatkan berbagai manfaat di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ifani bidina azakumullah, jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Berulang kali khatib menyampaikan orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan yang paling baik dalam mempersiapkan dirinya untuk alam berikutnya. Kematian akan menjumpai kita dimanapun kita berada. Walaupun kita berada di benteng yang tinggi dan kokoh, ketika jatah umur yang telah ditentukan Allah Jalla wa'ala kepada kita telah habis, maka itulah ajalnya yang tidak mungkin kita lari darinya. Mari kita heningkan hati dan pikiran kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga di akhir kehidupan kita diwafatkan dengan husnul khatimah. Wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.